memang apa mudaratnya kalau pilkada ditunda? Begini, Mbak Rosi, kita ingin menyampaikan dulu, menyamakan persepsi bahwasanya kita saat ini tengah berada dalam suasana dunia yang tengah mengalami krisis. Hampir seluruh dunia saat ini tengah menuju krisis yang multidimensi. Bukan persoalan krisis kesehatan saja, bukan krisis ekonomi saja, dan juga bukan krisis lainnya. Kita membutuhkan sebuah gerakan bersama untuk memerangi krisis ini. Nah, kami ingin mengatakan sebagaimana komitmen kita bersama dengan teman-teman dari DPR RI, bahwa kita harus punya sebuah gerakan bersama. Gerakan dari tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota untuk memerangi krisis ini. Pak Dirjen, hubungannya sama pilkada serentak apa? Nah, yang bisa menggerakkan semua orang, yang bisa menggerakkan seluruh elemen masyarakat ini adalah salah satunya adalah pilkada. Tapi dengan catatan, pilkada kita setting dengan pendekatan yang tepat. Pilkada kita setting, kita laksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Pilkada kita setting sebagai instrumen untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Pilkada kita setting untuk menjadi agent untuk perlawanan terhadap COVID-19. Nah, inilah urgensinya pilkada dalam perspektif kami bersama dengan DPR. Ya, jadi saya ingin menggarisbawahi kata kunci dari Pak Dirjen adalah menggerakkan kebersamaan. Dan toolsnya atau kesempatan yang kita punya itu adalah di pilkada, gitu ya Pak ya? Asal, ya, dengan catatan ya, dengan catatan. Asal ada disiplin protokol kesehatan dijalankan. Yes, right. Yes. Saya ke Bung Doli dulu. Bung Doli, semoga Bung Doli bisa dengar suaraku dengan jelas ya. Dengar. Bung, kan selama ini partai politik dianggap yang paling ngoyo supaya pilkada serentak itu tetap dijalankan 9 Desember nanti. Apa mudaratnya kalau emang ditunda? Enggak, saya kira ini agenda nasional, bukan hanya agenda partai politik saja ya. Jadi perlu saya jelaskan nih Mbak Rosi, bahwa pilkada serentak ini kan adalah komitmen kita ya, lahir dari konsensus kita dalam berpolitik dan berdemokrasi. Jadi sebetulnya pelaksanaan pilkada serentak ini kan jauh sudah dirancang sedemikian rupa, dan ini yang keempat kali. Dan pilkada serentak tahun 2020 ini juga dipersiapkan sudah 1 tahun lebih. Nah, cuman bedanya dengan pilkada serentak sebelumnya itu, kali ini kita berada di dalam suasana menghadapi COVID-19. Jadi sebetulnya kita melangsungkan agenda yang memang sudah kita siapkan sedemikian rupa. Nah, kalau memang ini kita tunda, ya pertama ditundanya kita nggak bisa tahu menentukannya kapan, karena ini sangat terkait dengan kapan sebetulnya kita bisa mendefinisikan pandemi ini berakhir. Nah, makanya karena kita nggak bisa mendefinisikan, kita juga nggak bisa katakanlah mau nunda kapan, kan gitu loh. Nah, jadi dan ini juga hanya bukan soal pilkada semata ya. Saya kira kan ini menyangkut soal aspek seluruh aspek kehidupan. Saya sering mengatakan pandemi ini kita nggak bisa lihat hanya satu perspektif soal kesehatan saja. Karena waktunya tidak tahu sampai kapan ini sudah, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, ya ini bisa kemana-mana. Nah, pertanyaannya adalah kita mau dikendalikan atau kita mengendalikan situasi. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin mengendalikan situasi, maka semua agenda harus jalan, tapi dengan catatan bahwa semua agenda kehidupan ini termasuk soal pilkada, harus menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, Pak Dirjen, Bung Doli, saya percaya kita semua punya niat yang baik. Hanya memang ada pesan yang diterima oleh publik bahwa pemerintah, DPR dalam hal ini abai terhadap suara rakyat, abai terhadap apa yang menjadi perhatian publik saat ini, di mana kita belum mampu menanggulangi pandemi. Saya ke Profesor Johermansyah Johan dulu. Pak Johan kan juga pernah menjabat sebagai Dirjen Otda. Sekarang Anda sudah tidak berada di Kementerian Dalam Negeri. Saya mau tanya dulu, apa pandangan Prof? Ya, saya kira begini, kita harus garis bawahi dulu bahwa pilkada itu kan pendalaman demokrasi. Nah, kita ingin kembangkan demokrasi tingkat lokal. Lalu
demokrasi lokal itu bisa membuat baiknya otonomi daerah, ya, pemerintahan daerah bisa efektif. Nah, rakyat memilih pemimpinnya sendiri. Nah, lalu kalau mau memilih pemimpin sendiri, tentu rakyat itu harus dalam keadaan yang tenang, yang nyaman, yang aman, ya, yang gembira ria, bukan di tengah wabah. Nah, kalau di tengah wabah, tentu ini bukan pesta demokrasi. Nah, juga kemungkinan terjadi berbagai macam praktek-praktek fraud atau kecurangan dalam pilkada bisa muncul karena ini keadaan yang rawan ya di zaman wabah ini. Kalau digelar rawan juga itu manipulasi oleh para petahana. Kalau Prof Johan, sorry maaf saya potong ya. Prof silakan. Johan itu lebih concern pada fraud atau money politics itu dalam situasi normal juga kita tahu ada. Tapi Prof Johan lebih concern pada soal keselamatan rakyat di tengah pandemi atau apa? Itu dia, tadi pemilih kan. Pemilih itu kan rakyat, dia harus tenang, nyaman, aman. Kalau misalnya dalam keadaan COVID-19, rakyat kan takut-takut pergi ke TPS. Ya, nah yang usia lanjut seperti saya ya tentu ngeri juga kan. Nah, misalnya seperti itu. Ya. Jadi, Prof, maaf Prof. Kalau misalnya argumentasinya bisa dijalankan asal dengan disiplin protokol kesehatan, mengapa itu tidak bisa kita pegang? Nah, itu bagus sekali kalau memang kita bisa konsekuen, kalau kita bisa pegang itu komitmen. Tapi kan dalam prakteknya kita lihat beberapa kali sampai kemarin juga pada tahap kampanye yang saya amati terjadi pelanggaran-pelanggaran terus. Ya, belum lagi nanti ketika dilakukannya pemungutan suara.